Kali ini kita akan belajar lagi mengenai analisis regresi dengan menggunakan stata. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan berbagai macam tools dan manajemen data yang dapat diaplikasikan pada stata. Selain itu juga saya sudah membahas mengenai analisis korelasi dengan menggunakan stata. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai analisis regresi dengan menggunakan stata. Selamat belajar. Jadi dalam analisis regresi itu kita ketahui bersama bahwa untuk menghubungkan suatu variabel dengan variabel yang lain itu harus ada hubungan sebab akibat. Jadi ada variabel yang dinamakan dengan variabel independen dan variabel dependen, variabel terikat dan variabel bebas. Jadi kalau kita melihat dari model penelitian ini, variabel produksi ini merupakan variabel terikat atau variabel dependen, sedangkan penyuluhan, penyemprotan, pemangkasan, dan pupuk ini merupakan variabel bebas, di mana setiap variabel ini memiliki hubungan sebab akibat atau hubungan yang saling tergantung antara beberapa variabel ini dengan variabel produksi, antara variabel independen dan variabel dependen. Suatu data bisa dianalisis ketika memiliki hubungan sebab akibat. Ada suatu hubungan, ada suatu keterkaitan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Oleh karena itu, untuk melihat atau untuk mengetahui apakah suatu variabel itu memiliki ketergantungan atau memiliki hubungan sebab akibat dengan variabel yang lain, maka perlu adanya teori. Jadi teori ini yang memperkuat. Makanya ada hipotesis atau jawaban sementara terhadap suatu penelitian. Jadi jawaban sementara terhadap suatu penelitian itu di mana menemukan bahwa terdapat hubungan, misalnya terdapat hubungan antara penyuluhan, penyemprotan, pemangkasan, dan pupuk terhadap produksi. Nah, itu jawaban sementara. Jadi hipotesisnya seperti itu. Nah, untuk membuktikan hipotesis itu, maka perlu adanya pengujian. Apakah benar ada hubungan antara variabel penyuluhan, penyemprotan, pemangkasan, pupuk terhadap peningkatan produksi. Oke, kita next pada analisis datanya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam analisis regresi yang pertama adalah kita membuka aplikasi stata untuk dilakukan analisis. Nah, setelah kita membuka aplikasi stata, kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan import data ke data editor. Jadi langkah selanjutnya kita bisa mengetiknya di komen atau kita bisa membukanya melalui toolbar atau menu di atas. Kita mencobanya melalui command dengan mengetik edit. Oke, di sini sudah nampak data editor yang nantinya kita bisa copy dari Microsoft Excel ke data editor ini. Nah, namun sebelumnya saya akan memperlihatkan selain data editor juga ada yang namanya browser ya. Browser ini jadi halamannya itu hampir sama dengan data editor. Cuma kalau browser ini tidak bisa diedit. Kita tidak bisa mengopi data dari Excel ke browser ini. Browser. Oke, jadi browser
dan data editor ini berbeda. Ya. Kalau ini kita tidak bisa edit. Sebelumnya saya sudah pernah jelaskan mengenai toolbar dari Stata ini. Jadi perkenalan menu-menu dari Stata ini. Ya. Bagaimana cara menginput data atau mengimpor data, mengcopy data dan sebagainya. Nah, kemudian cara kedua yang bisa dilakukan yaitu dengan cara mengklik file, kemudian kita impor data Excel spreadsheet. Ya. Nah, kemudian browser data yang saya simpan di desktop, data pertanian. Nah, untuk menginput data atau mengimpor data bisa kita lakukan dengan cara mengklik pada komen, kita klik edit. Setelah itu kita copy paste ya dari Excel ke halaman data editor ini. Kebetulan saya sudah copy paste dari halaman editor ke dari Excel ke halaman editor ini. Untuk melihat data ini kembali, apakah sudah masuk atau belum, kita melihatnya melalui browser. Browser. Oke. Ya, datanya seperti ini. Atau kita bisa mengklik melalui toolbar. Ya, klik data, kemudian data editor, kemudian kita masuk pada data editor browser. Nah, jadi kedua tools ini berbeda. Ya. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kalau data editor ini bisa diedit, bisa di copy paste dari Excel ke halaman data editor, sedangkan data editor browser ini tidak bisa diedit, tidak bisa di copy paste dari halaman yang lain, dari tempat lain ke Stata. Jadi fungsi dari browser ini dia hanya melihat apakah data kita ini sudah masuk atau belum. Untuk memperbaiki data ini kita bisa masuk pada data editor ya, dengan mengklik atau mengetik di komen edit. Oke. Kemudian kita masuk ya, kita edit ya. Misalnya kita ganti dengan X1, X2. Kemudian label X1 ini bibit. Untuk variabel pupuk kita rubah menjadi X2. Di labelnya itu pupuk. Ya, kalau misalnya membutuhkan jumlah kolom yang lebih besar, maka perlu dilakukan pengaturan. Dalam hal ini pengaturan lebar kolom dengan mengakses jendela properti. Kita klik pada variabel, kemudian kita klik pada format. Nah, pada format ini muncul 3 titik ini ya. Ketiga titik ini kemudian kita klik di sini. Nah, maka muncullah jendela create format. Nah, di jendela ini kita menentukan atau kita memilih tipe data yang akan kita klik yang sesuai. Ya, kita pilih numerik, general numerik. Nah, kemudian tambah total digit. Ya, bisa kita tambahkan di sini 17 untuk memastikan angka digit pada data editor menampilkan sebanyak 17 angka. Jadi dapat terbaca semuanya dengan 0 desimal. Jadi abaikan yang lain, kemudian klik OK. Kemudian kita klik OK. Oke, selanjutnya kita melakukan analisis regresi.
Jadi analisis regresi ini kita bisa lakukan di Stata dengan cara sederhana atau cara simple, dengan cara mengetiknya pada komen. Ya, oke, saya berikan contoh ya. Rect. Jadi di komen kita bisa ketik rect, kemudian variabel dependennya y, x1, x2, x3, x4, x5. Oke, hanya sampai x5. Jadi kalau misalnya ya, saya ingatkan kembali lagi, kalau misalnya nama variabelnya huruf besar semua ya, berarti kita ketik di komen itu huruf besar agar terbaca sesuai dengan nama variabelnya. Kemudian kita enter. Nah, dari sini kita melihat hasil dari analisis regresi. Variabel y ini merupakan variabel dependen, sedangkan ini variabel dependen. Nah, untuk melihat hasil dari hasil analisis regresi ini secara satu-satu atau secara parsial, bisa kita melihat melalui uji T, yaitu membandingkan antara T tabel dengan T hitung. Jadi T hitungnya itu ada tabel sendiri yang kita bandingkan dengan dari hasil T ini. Atau bisa kita melihatnya dengan cara gampang, yaitu melihat perbandingan antara probabilitas karena tingkat kepercayaannya 95% atau tingkat kesalahannya sebesar 5% atau 0,05%. Jadi kita membandingkan antara probabilitas dengan nilai T. Jadi probabilitas itu harus lebih besar dibandingkan dengan nilai T. Jadi sebesar 0,05. Kalau kita melihat di sini, X1 itu lebih kecil dari probabilitas, artinya signifikan. Kemudian yang berikut X3 0,01. Nah, probabilitasnya 0,05, lebih kecil dari probabilitas. Kemudian X5. Nah, jadi secara parsial variabel X1, kemudian X3 dan X5 itu berpengaruh signifikan secara parsial atau secara satu-satu terhadap produksi. Nah, sedangkan kalau kita melihat secara simultan atau secara keseluruhan, perbandingan antara probabilitas dengan nilai atau uji F atau uji secara keseluruhan. Jadi seperti yang saya sudah katakan bahwa probabilitasnya sebesar 0,05. Nah, sedangkan nilai F-nya di sini atau F hitung itu sebesar 0,000. Artinya bahwa secara keseluruhan baik X1, X2, X3, X4, X5 atau bibit, pupuk, pemangkasan, kemudian penyemprotan, penyuluhan itu berpengaruh secara signifikan terhadap produksi atau secara keseluruhan itu berpengaruh terhadap produksi. Ya, kalau kita melihat uji satu-satu dengan cara mengetik regres atau reg, kemudian variabel dependen, kemudian diikuti dengan variabel independen X1. Ya, inilah hasilnya. Di mana X1 itu berpengaruh signifikan terhadap produksi. Apa itu X1? Bibit. Ya, jadi bibit unggul yang digunakan oleh petani itu berpengaruh signifikan terhadap peningkatan produksi. Kemudian cara kedua kita bisa melakukan dengan masuk pada menu atau toolbar, itu dengan cara mengklik statistik, kemudian linear, models, dan related, kemudian klik pada linear regresi. Dari
jendela ini kita bisa memasukkan variabel dependennya apa saja, kemudian masukkan variabel independen. Jadi variabel dependen Y, kemudian variabel independen X1, X2, X3, S4, S5. Oke. Maka akan diperoleh sama dengan yang ada di perintah pada komen tadi. Dalam analisis regresi ini kita perlu melakukan uji asumsi klasik. Kenapa kita perlu melakukan uji asumsi klasik? Yaitu diperlukan untuk mendapatkan dari analisis regresi yang baik dan tidak bias. Dalam hal ini dapat digunakan sebagai alat prediksi yang tepat. Jadi supaya kita bisa menguji reliabilitas apakah data tersebut dapat dipercaya atau tidak. Jadi namun demikian dalam pelaksanaannya banyak peneliti atau analisis yang menghadapi masalah. Yaitu diantaranya adanya heteroskedasitasnya dan multikolinialitas dan auto korelasi. Jadi uji ini pada umumnya untuk data time series ya. Demikian tutorial saya mengenai analisis regresi. Untuk mendapatkan tutorial mengenai stata selanjutnya, silakan subscribe dan like. Terima kasih.